Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo, kisah Bang Pian. Sebuah cerita yang berjudul Misteri di Warung Ibu Siti. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Sepulangnya dari bekerja, Bang Pian yang mendapati rumahnya dalam keadaan sunyi merasa ada sesuatu yang sedikit janggal. Istri dan anaknya tidak ada di rumah. Bang Pian pun biasanya mereka ada di rumah dan menunggunya pulang. Namun kali ini suasana berbeda. Pintu rumah terkunci dan tidak ada tanda-tanda kehadiran mereka di dalam. Bang Pian yang mulai diliputi rasa khawatir, mencoba mengingat-ingat kembali apakah ada hal yang mungkin terlewat. Seperti rencana keluarganya untuk pergi ke satu tempat, atau rencana mereka untuk berkunjung ke rumah Bapak Ali. Tapi ingatannya kosong. Bang Pian merasa tidak memiliki rencana apapun bersama istri. Perasaan khawatir mulai sangat mengganggu pikirannya. Meskipun begitu, rasa lelah dan kantuk yang sangat berat. Setelah semalaman bekerja membuat Bang Pian menepis pikiran buruknya dan berusaha tetap tenang dengan berpikir untuk menelpon istrinya. Tapi dia yakin bahwa mereka mungkin hanya pergi sebentar dan akan segera kembali. Dan akhirnya tanpa terlalu memikirkan hal-hal bersifat negatif, Bang Pian memutuskan menunggu. Dia merebahkan tubuhnya di lantai teras rumahnya, mencari kenyamanan di tengah rasa lelah dan kantuknya. Saat tubuh Bang Pian hampir terlelap di teras rumahnya, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada gelombang energi kuat yang menyelimuti sekitarnya. Jauh berbeda dari ancaman gaib yang biasa dia temui. Energi itu begitu pekat, gelap, dan membawa aura dendam yang mendalam. Seolah-olah sesuatu dari masa lalu yang lama terkubur sedang berusaha menerobos kembali ke dunia nyata. Bang Pian tersentak dan segera terbangun. Tubuhnya tegang dan indah spiritualnya bekerja maksimal. Meskipun dia terbiasa menghadapi energi gaib, kali ini ada yang berbeda. Gelombang energi itu terasa sangat mengancam, seolah menyimpan kemarahan dan dendam yang belum selesai. Bang Pian tahu bahwa ini bukanlah ancaman biasa dan tidak boleh diabaikan. Dengan naluri spiritual yang sudah sangat terasa, dia bisa merasakan bahwa energi itu mencoba menembus pagar gaib di rumahnya dan meninggalkan jejak untuk dapat ditelusuri. Meskipun hanya sekejap dan jalan tersebut masih ada, walau samar-samar tapi cukup untuk membuat Bang Pian waspada. Tidak ingin berlama-lama dalam ketidakpastian, Bang Pian pun lalu memutuskan untuk memanggil dua sosok gaib yang selalu setia membantunya, yaitu sosok yang tidak lain adalah Wiratungga dan Kemama Abang. Mereka pun berdua dengan cepat muncul dari balik dimensi gaib dan siap membantu Bang Pian. Kedua sosok makhluk gaib itu mengerti jika ada sesuatu yang berbahaya sedang mengancam Bang Pian serta keluarganya. Tanpa perlu penjelasan yang panjang, sosok Wiratungga dan Kemama Abang langsung melesat pergi untuk menelusuri jejak energi hitam yang berusaha masuk menembus pagar gaib yang membentengi rumah Bang Pian. Pilihan beberapa saat kemudian, Wiratungga dan Kemama Abang kembali dengan wajah yang terlihat tegang. Mereka memberitahu kepada Bang Pian jika ada sesuatu yang mereka temukan. Meski belum sepenuhnya jelas, menurut Wiratungga energi gelap itu berasal dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua dan mungkin lebih berbahaya daripada yang mereka duga sebelumnya. Namun jejaknya samar dan mereka membutuhkan waktu lebih banyak untuk menelusuri sumber pastinya. Bang Pian menghela napas dalam, merasakan ketegangan meningkat. Dia tahu bahwa ini bukan ancaman yang bisa diselesaikan dengan cepat. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kegelapan ini, dan dia harus segera menemukan jawabannya sebelum ancaman ini benar-benar mewujud dan mengancam orang-orang yang dicintainya. Tidak lama setelah ketegangan yang dirasakan, Bang Pian pun mulai mereda. Suara tawa kecil terlihat dari anaknya. Langkah kaki terdengar dari arah gerbang rumahnya. Istri dan anaknya akhirnya pulang. Mereka tampak bahagia saat tidak ada yang aneh mendengar tawa riang sang anak.
serta senyum lebar yang menghiasi wajah Intan istrinya. Rasa khawatir Bang Pian pun sedikit mereda, walau dia tahu jika kemungkinan besar ada sesuatu yang sedang mengancam keselamatannya dan juga anak serta istrinya. Anaknya berlari kecil menuju Bang Pian dengan penuh keceriaan dan memeluknya erat. Sementara itu istrinya tersenyum lega melihat suaminya yang sudah menunggu di rumah mereka. Ia terlihat membawa sesuatu yang dibungkus dengan plastik berwarna merah. Sepertinya Intan baru saja dari warung bersama anaknya untuk membeli kebutuhan mereka. Meskipun senyuman dan kebahagiaan menyelimuti keluarga Bang Pian tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kehadiran energi gelap yang baru saja dia rasakan. Jejak energi itu masih menggantung di udara, meresap melalui pagar gaib yang selama ini dipasang untuk melindungi rumah dan keluarganya. Ini bukan sekedar gangguan biasa, karena energi tersebut mampu menembus perlahan pagar spiritual yang harusnya kuat dan memberi tanda bahwa ancaman yang datang lebih besar dari yang pernah dia hadapi sebelumnya. Namun Bang Pian tahu bahwa kekhawatirannya tidak boleh terlihat oleh istri dan anaknya, meskipun hatinya penuh waspada. Dia masih memilih untuk menyembunyikan perasaan dan berusaha tampak tenang di hadapan keluarganya. Sambil tersenyum ia memeluk anaknya yang memeluk erat dirinya dan menatap istrinya yang sangat lega melihatnya. Dalam hati ia mengingatkan diri untuk tetap tenang, menjaga suasana rumah tetap nyaman meski dirinya tahu ada sesuatu yang mengitari di balik bayang-bayang. Bang Pian kemudian berpikir bahwa dia harus terus memperkuat lagi pagar gaib di sekitar rumahnya. Tetapi kali ini dengan cara yang lebih mendalam dan menyuruh energi gelap yang datang ini jelas memiliki kekuatan yang berbeda dan dia harus siap menghadapi apapun yang ada dan akan terjadi. Namun untuk saat ini dia membiarkan dirinya menikmati kebersamaan dengan keluarganya, menjaga suasana tetap normal. "Maaf ya Bang, Intan sama Alvin habis dari warung," ujar Intan sambil membuka pintu rumahnya. "Iya Neng, abang juga baru banget sampai," balas Bang Pian sambil menggendong anak lelakinya itu. "Oh iya Bang, tadi pas Intan beli beras sama gula di warung Bu Siti, Intan kayak merinding gitu deh Bang. Terus Bu Siti juga ngelayanin warungnya sambil nangis," ujar Intan menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. "Ya wajar Neng kalau merinding, emang hawanya masih dingin pagi-pagi begini," balas Bang Pian sambil melepas sepatu yang digunakannya. "Iya sih Bang, tapi waktu Bu Siti nyeritain soal warungnya, Intan malah tambah merinding," ucap Intan menceritakan. "Emang apa Neng, tumbenan pagi-pagi Bu Siti sudah nangis saja?" tanya Bang Pian sambil meregangkan tubuhnya di kursi teras depan rumahnya itu. "Bang, belanjaan dia pada rusak. Masa beras baru belanja 2 hari yang lalu udah kutuan. Terus telur 5 kilo busuk semua. Sama itu Bang, segala tepung sama gula merah itu pada kayak jamuran gitu Bang. Terus gula merahnya juga kayak habis ketumpahan air panas. Makanya dia nangis pagi-pagi, orang dagangannya kayak gak bisa dijual," jawab Intan menjelaskan apa yang sedang dialami oleh Bu Siti di warungnya. "Waduh, apes banget itu Mama, apa bisa begitu ya?" balas Bang Pian sambil memikirkan apa yang telah diceritakan istrinya itu. "Itu tadi sih, Bu Siti minta tolong ke Intan buat nyamperin abang. Dia mau minta tolong ke abang," ujar Intan menyampaikan. "Minta tolong apaan? Gue mah kagak ngerti soal beras yang berkutu sama soal telur yang membusuk, alay bae dah," seru Bang Pian yang membuat Intan menghela napas panjangnya karena mulai merasa jengkel dengan suaminya itu. "Bukan minta tolong suruh misahin kutu sama meriksain telur Bang, abang ganteng, tapi Bu Siti mau minta tolong yang lain," ucap Intan sambil mendengus kesal. Kirain minta abang buat netesin telurnya. "Ya udah deh, ntar siang dah abang ke warungnya Bu Siti." "Ya udah, mendingan sekarang Neng buatin abang kopi dah. Sama itu tuh tempe yang kemarin lu beli, lu goreng deh pakai tepung biar ada enakan," ucap Bang Pian sambil masuk ke dalam rumah dan langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri.
Setelah Bang Pian melepaskan rasa lelah dan juga rasa sempat tidak enak hati yang dirasakannya, Bang Pian pun kembali duduk bersama Intan untuk melanjutkan perbincangan mereka tentang kejadian aneh yang dialami Bu Siti, pemilik warung langganan mereka. Intan menceritakan bahwa Bu Siti mengatakan mengenai berbagai kejanggalan yang sudah berlangsung lama di warungnya. Bahkan sebelum suaminya jatuh sakit, menurut cerita Bu Siti, kejadian-kejadian aneh itu dimulai dengan hal-hal kecil. Awalnya barang-barang di warung sering berpindah tempat, tapi sebab seperti piring yang tiba-tiba jatuh sendiri atau botol minuman yang tergeletak jatuh dari raknya. Meski aneh, Bu Siti dan suaminya mengira itu hanya angin atau kesalahan mereka sendiri. Namun lama-kelamaan peristiwa-peristiwa itu semakin sering terjadi. Dan yang lebih menyeramkan, beberapa kali Bu Siti mendengar suara langkah kaki di tengah malam, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di sekitar warung. Padahal saat diperiksa tidak ada apapun. Yang lebih mengkhawatirkan menurut Bu Siti, suaminya mulai sering sakit tanpa sebab yang jelas dan badan terasa lemas, dan meskipun sudah berobat ke dokter, tidak ada menunjukkan penyakit serius. Namun kondisi fisiknya terus memburuk, seolah-olah ada sesuatu yang menyedot energi hidupnya sedikit demi sedikit. Bahkan Bu Siti pun merasa penyakit suaminya mungkin berkaitan dengan keanehan-keanehan yang terjadi di warung mereka. Intan melanjutkan cerita itu dengan nada serius. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Bu Siti bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal gaib, situasi yang dialaminya membuat dia mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak kasat mata mengganggu keluarganya. Beberapa kali Bu Siti berusaha membersihkan warungnya dengan doa dan air doa, tetapi gangguan itu tetap ada. Bang Pian mendengarkan cerita Intan dengan seksama, menyadari bahwa masalah yang dialami Bu Siti mungkin lebih dalam dari apa yang terlihat. Ada indikasi bahwa energi negatif yang kuat telah menguasai tempat itu, dan entah bagaimana hal itu terhubung dengan penyakit suami Bu Siti. Kejanggalan yang terjadi berulang kali serta pengaruhnya terhadap kesehatan menunjukkan adanya gangguan yang sifatnya lebih spiritual. Dalam benak Bang Pian pun mulai menyusun rencana untuk membantu Bu Siti dan keluarganya. Dia tahu dia adalah seseorang yang memiliki kemampuan spiritual. Dia tidak bisa mengabaikan permintaan bantuan ini. Energi yang mengganggu warung Bu Siti harus ditelusuri, dan jika perlu diusir agar kehidupan keluarganya itu bisa kembali normal. Meskipun permasalahan seperti ini seringkali sulit diprediksi, Bang Pian merasa terpanggil untuk ikut campur mengetahui bahwa ini mungkin bagian dari takdir yang sudah digariskan untuknya. Ya, Intan setelah menceritakan permasalahan yang dialami oleh Bu Siti, tiba-tiba Bang Pian merasakan ada energi yang tidak kasat mata mendekat. Meski hal ini mungkin mengejutkan bagi orang lain, tapi bagi Bang Pian ini bukanlah sesuatu yang asing, karena dia sudah sering mengenal energi milik Wiratungga dan Kemama Abang. Mereka telah kembali. Kedua sosok gaib yang sering membantunya itu muncul dengan kehadiran yang terasa kuat namun tenang. Bang Pian tahu mereka membawa kabar penting tentang penelusuran energi yang telah menembus pagar gaib rumahnya. Wiratungga berbicara lebih dulu, menjelaskan hasil penelusuran mereka. Energi yang kuat yang sebelumnya menerobos perlindungan spiritual di rumah Bang Pian ternyata berasal dari tempat yang sangat dekat, yaitu sebuah warung sembako di pertigaan jalan menuju rumahnya. Kemama Abang mengangguk membenarkan bahwa energi itu telah bersemayam di tempat tersebut dalam waktu yang cukup lama. Mungkin bahkan sudah menyatu dengan lokasi itu. Penjelasan dari Wiratungga dan Kemama Abang sontak membuat pikiran Bang Pian berputar cepat. Warung sembako di pertigaan jalan itu tidak lain adalah warung milik Bu Siti. Energi hitam yang mereka rasakan tampaknya berkaitan langsung dengan masalah aneh yang sedang dialami Bu Siti yang diceritakan oleh Intan beberapa saat lalu. Semua kejanggalan berupa barang yang bergerak sendiri, suara langkah kaki di malam hari, hingga penyakit suami Bu Siti yang tidak kunjung sembuh, mungkin disebabkan oleh keberadaan energi yang telah
lama bersarang di sana. Bang Pian merasa firasatnya benar. Energi itu tidak hanya mengganggu kehidupan Bu Siti, tapi juga berhasil menjangkau lingkungan sekitar, termasuk rumahnya. Karena energi tersebut tidak hanya kuat, tetapi juga cerdik, seolah memiliki kesadaran sendiri. Bang Pian menghela napas panjang dalam memahami bahwa situasi yang ada jauh lebih serius dari yang dia duga. Gangguan yang dialami Bu Siti bukan hanya sekedar masalah kecil, tapi mungkin bagian dari sesuatu yang lebih berbahaya. Dia harus segera mengambil tindakan baik untuk melindungi keluarganya maupun membantu Bu Siti terbebas dari belenggu energi yang menguasainya. Warungnya namun ini bukan tugas yang bisa dilakukan sendiri. Dia akan membutuhkan kekuatan spiritual dan bantuan dari Wiratungga, Kemama Abang, serta doa yang kuat untuk menghadapi ancaman ini. Dalam benaknya, Bang Pian mulai merencanakan langkah selanjutnya. Dia harus melakukan penyelidikan lebih dalam ke warung milik Bu Siti untuk mencari tahu sumber pasti dari energi hitam itu dan menemukan cara untuk menghentikan kekuatan sebelumnya, sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Ketika malam tiba, Bang Pian merasakan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menyelidiki langsung warung Bu Siti. Setelah mendengar kabar dari Wiratungga dan Kemama Abang tentang asal energi yang mengganggu rumahnya, Bang Pian tahu bahwa dia harus bertindak cepat. Tapi sebelum dia berangkat, ada satu hal yang harus dipastikan, yaitu keamanan keluarganya. Bang Pian pun kembali memanggil Wiratungga dan Kemama Abang, dua sosok gaib yang selalu setia membantunya. Meskipun keduanya telah menyelidiki energi hitam di sekitar rumahnya, Bang Pian merasa perlu meminta mereka untuk menjaga rumahnya, untuk menjaga anak dan istrinya yang saat itu dia pun pergi menelusuri energi hitam yang saat itu menjadi terasa lebih kuat dan jahat. Meski Bang Pian memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, dia menyadari bahwa ancaman kali ini bukanlah hal yang biasa dianggap enteng. Kehadiran Wiratungga dan Kemama Abang di rumah akan menjadi perisai tambahan untuk melindungi keluarganya dari kemungkinan serangan tidak terduga. Setelah memastikan semuanya diatur dengan baik, Bang Pian berangkat menuju warung Bu Siti dengan langkah mantap. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam berembus lembut. Namun ada sesuatu yang terasa janggal di udara, sesuatu yang seolah-olah menyimpan rahasia gelap yang menunggu untuk diungkap. Bang Pian tetap fokus mempersiapkan dirinya secara mental dan spiritual untuk menghadapi apapun yang mungkin ia temui di sana. Sesampainya Bang Pian di pertigaan jalan tempat warung Bu Siti berada, suasana tampak lebih suram dari yang biasa. Warung itu berdiri sepi di tengah kegelapan, hanya diterangi oleh lampu remang-remang. Bang Pian yang bisa merasakan energi negatif yang kuat membungkus tempat itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, seolah warung itu sudah lama ditinggalkan. Meski Bu Siti masih menjalankan usahanya di sana, Bang Pian berhenti sejenak di depan warung, menenangkan pikirannya dan membuka indera spiritualnya. Ada sesuatu yang tidak wajar di warung itu, sesuatu yang telah lama bersembunyi dan kini semakin aktif. Dalam keheningan malam, Bang Pian bisa merasakan getaran energi gelap itu semakin nyata. Bukan sekedar kekuatan biasa, tapi dia bisa merasakan dendam, kesakitan, dan kegelapan yang mendalam. Dengan hati-hati, Bang Pian melangkah mendekati warung. Dia melangkah perlahan, tapi pasti sambil menyiapkan kekuatan spiritualnya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang ada. Siang hari terlihat biasa saja, kini tampak seperti tempat yang menyimpan rahasia yang menakutkan. Bang Pian tahu bahwa dia harus siap menghadapi apapun yang ada di dalam sana. Malam itu Bang Pian tidak hanya datang untuk menyelidiki, tapi juga untuk mencari sumber dari energi hitam itu. Dan dia tahu bahwa malam ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Di tengah malam yang sunyi, Bang Pian berdiri di depan warung Bu Siti dengan penuh kewaspadaan. Aura gelap yang terpancar dari dalam warung itu begitu kuat, seakan menyimpan dendam dan kesakitan yang telah lama terkubur. Bang Pian menarik napas dalam, memusatkan pikirannya.
dan menajamkan indera spiritual. Dengan langkah tenang, Bang Pian mendekati pintu warung dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara dalam kegelapan. Matanya menangkap bayangan samar-samar di sudut warung, seolah ada sosok yang memperhatikan gerak-geriknya. Meski tidak terlihat wujud jelasnya, ia merasakan tatapan tajam yang penuh amarah membekukan udara di sekelilingnya. Bang Pian membungkukkan badan meraih segenggam tanah yang ada di depan warung itu, kemudian menggenggam erat sambil melafalkan doa perlindungan dalam hati. Dia tahu bahwa untuk menghadapi energi sekuat ini, dia harus menguatkan diri dan memohon perlindungan dari Sang Maha Kuasa. Tidak lama kemudian hawa mencekam pun mulai dirasakan oleh Bang Pian, dan beberapa detik kemudian muncul bayangan hitam yang perlahan-lahan membesar, lalu mengelilingi seluruh bangunan warung. Beberapa detik kemudian bayangan hitam tersebut terlihat membentuk sosok gelap yang tidak jelas wujudnya. Namun walau begitu, sosok itu memiliki energi hitam yang sangat kuat, membuat warung bergetar halus, seolah-olah bangunan itu sedang merespon kehadiran makhluk gaib yang luar biasa ini. Bang Pian berusaha tetap tenang, namun bayangan hitam itu terus membesar menjulang tinggi hingga menelan seluruh bangunan dalam sekejap. Bayangan tersebut mulai bergerak dan menyebar, lalu mengelilingi seluruh bangunan seakan menciptakan lingkaran gaib yang memerangkap mereka di dalamnya. Dinding warung yang tadinya tampak biasa kini berubah menjadi gelap pekat, seolah terhisap ke dalam kegelapan yang tidak berujung. Bang Pian dapat merasakan aura kebencian yang begitu kuat memancar dari bayangan tersebut, lebih pekat dan lebih menakutkan dibanding energi yang ia hadapi sebelumnya. Kekuatan ini tidak hanya menguasai tempat, tetapi juga menekan mentalnya, seolah-olah mencoba menundukkan tekad dan keberaniannya. Dalam keningan yang mencekam itu, terdengar suara gemuruh halus seperti ratusan bisikan yang berbaur menjadi satu, memenuhi ruangan dengan desakan dan ancaman yang tidak kasat mata. Langit di luar warung seakan ikut berubah. Tidak ada lagi bintang atau cahaya bulan yang menerangi malam. Semuanya ditelan oleh kegelapan total, seolah-olah dunia luar telah terputus dari tempat ini, menyisakan Bang Pian sendirian di dalam pusaran kegelapan yang semakin mendalam. Setiap langkah terasa berat, seakan ada kekuatan yang menahan gerakannya, mencoba membuatnya menerah pada rasa takut yang merayap. Namun Bang Pian tetap berjuang. Dia tahu bahwa jika menyerah pada kekuatan ini, maka makhluk yang mengancamnya akan semakin kuat. Dia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan memusatkan pikirannya dengan kekuatan spiritual yang dimilikinya. Bang Pian pun mulai merapalkan doa, memohon perlindungan dan kekuatan dari Sang Pencipta. Bersamaan dengan itu, cahaya tipis perlahan muncul dari telapak tangannya menyebar, mengusir sedikit demi sedikit kegelapan yang menyelimuti warung itu. Namun bayangan hitam itu tidak menyerah begitu saja. Dengan gerakan yang lebih cepat dan sangat mengancam, bayangan tersebut membentuk lengan panjang yang besar dan memiliki sisi kasar. Sosok yang kini terlihat seperti ular itu berusaha menyambar dan memerangkap Bang Pian. Setelah beberapa kali serangan dari sosok ular hitam itu gagal, Bang Pian pun langsung membalas serangan tersebut dengan energi murni serta doa-doa yang sudah selesai dibacanya. Cahaya dari doa yang dipanjatkannya itu berhasil mengenai sosok hitam yang kini wujudnya telah berubah sepenuhnya menjadi sosok ular hitam yang sangat besar. Energi yang dilontarkan Bang Pian pun menciptakan percikan cahaya yang memekikkan suara nyaring. Warung Bu Siti kini berubah menjadi medan pertempuran yang memisahkan dunia nyata dari dimensi gaib yang pekat. Bang Pian berdiri di tengah-tengah pusara energi yang mengamuk. Wajahnya penuh keteguhan meski dikelilingi bayangan hitam terus bergerak liar, mencoba menghancurkan setiap upaya perlawanan yang dia bangun. Udara terasa semakin berat, seolah dipenuhi oleh kabut kegelapan yang menyesakan. Dengan kekuatan spiritual yang tersisa, Bang Pian pun menjejakkan kakinya ke tanah
yang ada di depan warung untuk menyalurkan energi positif ke sekitarnya. Ia mulai merapalkan doa-doa yang telah lama dikuasainya untuk memohon kekuatan yang dapat membantu menahan gempuran energi jahat tersebut. Cahaya samar berwarna keemasan mulai muncul dari tubuhnya dan menyebar perlahan-lahan, menghalau kegelapan yang mengancam untuk menelannya. Namun makhluk bayangan itu tidak tinggal diam. Dengan raungan yang menggetarkan, sosok yang sangat menyeramkan itu membentuk perisai bayangan yang lebih besar lagi, lalu mencoba menyelimuti dan memusnahkan cahaya yang dipancarkan oleh Bang Pian. Serangan demi serangan datang dari segala arah. Namun Bang Pian tetap berdiri teguh, menahan setiap gelombang serangan yang menghantamnya dalam setiap ayunan tangan. Dan doa dilontarkannya, ia membangun benteng spiritual yang melindungi dirinya dari energi hitam yang semakin mengganas. Dengan keyakinan penuh, Bang Pian melafalkan doa pamungkas yang selama ini hanya digunakan di dalam kondisi terdesak. Doa itu bukan hanya sekedar mantra, tetapi juga seruan kepada Sang Maha Kuasa, memohon kekuatan untuk mengakhiri energi jahat itu. Dalam sekejap, cahaya keemasan di sekitarnya semakin menguat, menjadi pancaran yang menyilaukan dan menghantam langsung ke sumber energi merah tersebut. Saat cahaya keemasan bertabrakan dengan cahaya merah terjadi ledakan energi yang begitu dahsyat. Warung Bu Siti bergetar hebat, seakan-akan warung tersebut runtuh dalam sekejap. Cerita dari bayangan itu terdengar memilukan, menandakan bahwa ia sedang terluka. Secara spiritual, bayangan hitam yang mengelilingi warung mulai memudar, perlahan-lahan terkikis oleh cahaya putih yang dipancarkan oleh Bang Pian. Namun pertarungan belum berakhir. Di tengah-tengah kehancuran, sosok makhluk yang berwujud ular besar berwarna hitam itu muncul. Sosok perempuan dengan mata merah menyala, berbaut kain hitam pekat. Wajahnya dipenuhi kebencian yang mendalam, yang seolah ingin menerkam Bang Pian. Bang Pian menatap sosok perempuan itu dengan penuh keberanian. Dengan sisa-sisa tenaga spiritualnya, ia memusatkan tenaganya yang membentuk sebuah lingkaran perlindungan di sekelilingnya. Tidak lupa Bang Pian juga memanggil sosok Wiratungga dan juga Kemama Abang untuk menghadapi sosok makhluk gaib berwujud perempuan itu. Dalam sekejap pertempuran terjadi lebih sengit dari sebelumnya. Setiap gerakan perempuan gaib itu disertai dengan dentuman energi gelap yang memecahkan telinga. Sementara Bang Pian terus bertahan dengan kekuatan spiritual yang ia miliki. Akan tetapi, situasi pun berubah dengan sangat cepat. Sebelum Bang Pian, Wiratungga, dan Kemama Abang dapat bereaksi, tiba-tiba saja secercik cahaya merah menyilaukan melesat dari kegelapan dengan sangat cepat. Cahaya berkekuatan besar itu dengan mudah menghantam tubuh Bang Pian dengan dahsyat, hingga tubuh Bang Pian terpental keras dan menghantam tanah. Dengan suara yang menggema di tengah malam yang sunyi, Wiratungga dan Kemama Abang sangat terkejut menyaksikan hal itu. Namun mereka tidak sempat bergerak untuk melindungi Bang Pian. Dan belum hilang rasa keterkejutan mereka dalam sekejap, sosok perempuan gaib bermata merah menyala itu muncul kembali. Kali ini auranya jauh lebih gelap dan lebih mematikan. Ia melayang di udara lalu melesat ke arah Bang Pian yang masih terbaring lemah di tanah. Sebelum Wiratungga dan Kemama Abang sempat bertindak, makhluk itu sudah berada tepat di atas Bang Pian, mencengkram lehernya dengan kekuatan yang tidak terbayangkan. Jari-jari gaibnya yang dingin seperti es mencengkram leher Bang Pian, menekan dengan kekuatan yang mengerikan hingga napasnya terhenti dalam hitungan detik. Wajah Bang Pian mulai memucat, matanya membelalak penuh ketakutan. Bang Pian berusaha berontak tetapi tenaganya sudah habis. Rasa dingin yang menusuk semakin merasuk ke dalam tubuhnya, menembus sampai ke tulang tubuhnya mulai menggigil hebat. Pertanda sukmanya mulai tercabut dari tubuh fisiknya. Dalam keputusasaan itu, Bang Pian merasakan sesuatu yang tidak asing lagi baginya. Rasa yang selalu dirasakan ketika sukmanya terlepas dari tubuhnya, melayang-layang di antara dua dunia. Bang Pian pun menyaksikan tubuh fisiknya yang tidak berdaya dicengkram oleh sosok perempuan gaib itu.
Dalam bentuk sumbangannya, Bang Pian merasakan aura kebencian yang begitu mendalam dari makhluk itu. Seolah-olah ada dendam yang tidak pernah terselesaikan di tempat yang sama. Wiratungga dan Kemama Abang pun segera bereaksi dengan raungan penuh kemarahan. Wiratungga langsung merubah wujud menjadi kola kembar dan melayang di udara dengan binar cahaya kebiruan. Sementara Kemama Abang mencabut senjata gaibnya yang berbentuk sebuah tombak kecil berkilauan yang memancarkan cahaya keemasan. Tubuh Kemama Abang pun terlihat memerah menyala seperti bara, melontarkan api gaib dari telapak tangannya, mencoba memisahkan makhluk itu dari tubuh Bang Pian. Namun makhluk gaib tersebut hanyalah tertawa. Suara tawa tersebut seolah memecahkan telinga, seakan-akan meremehkan serangan mereka. Cengkraman semakin kuat memaksa sukma Bang Pian semakin jauh dari tubuhnya menuju kegelapan yang tidak berdasar. Di tengah situasi yang semakin genting, Wiratungga yang kini berwujud kola kembar itu melesat ke arah makhluk berkekuatan besar itu dan menebas tepat di bagian punggung. Cahaya biru dari tombak menyala terang menembus kegelapan yang menyelimuti makhluk tersebut. Jeritan memilukan terdengar, tapi cengkraman pada leher Bang Pian belum terlepas. Kemama Abang segera mengikuti dengan serangan bertubi-tubi, mencoba mengusir makhluk itu dari tubuh sahabat mereka. Setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Wiratungga dan juga Kemama Abang, sosok makhluk gaib berwujud perempuan itu melesat pergi, menghilang dari jangkauan pandangan keduanya. Sementara itu di alam sukmanya, Bang Pian berjuang sekuat tenaga untuk kembali ke tubuhnya. Ia berusaha merapal doa dan mantra pelindung, namun suara doanya terasa jauh, seakan-akan terperangkap dalam lorong gelap yang tidak berujung. Semakin ia berusaha, semakin kuat pula tarikan energi jahat yang ingin mencabut nyawanya. Dengan sisa-sisa kekuatan spiritual yang dimilikinya, Bang Pian memusatkan energi pada satu doa terakhir yang dulu pernah diajarkan oleh sosok kakek Abdullah. Tidak lama setelah itu, cahaya keemasan mulai muncul dari sukmanya. Di tengah kegelapan yang sangat pekat, energi itu melesat membentuk semacam perisai yang melindunginya dari cengkraman gaib yang terus mencoba menariknya ke alam lain. Dengan kekuatan yang kini melindungi sukmanya, Bang Pian pun berusaha mengirimkan pesan kepada sosok Wiratungga dan Kemama Abang untuk membawa tubuhnya pergi dari depan warung Bu Siti. Pesan yang dikirimkan Bang Pian melalui telepatinya itu pun berhasil sampai kepada Wiratungga, dan tanpa menunggu lagi, Wiratungga langsung meminta Kemama Abang untuk masuk ke dalam tubuh Bang Pian dan membawanya pulang. Tidak seperti biasanya, Bang Pian yang sudah sering meraga sukma dan dapat leluasa bergerak, kini merasa sukmanya tertahan oleh sebuah energi yang terus menekannya. Beruntungnya perisai yang dibuatnya tadi berhasil melindunginya dari serangan energi hitam tersebut. Sementara itu, di dunia nyata, Intan yang terbangun sekitar pukul 2 malam dikejutkan dengan tubuh Bang Pian yang tergeletak di teras rumahnya. Wajah Bang Pian terlihat sangat pucat dan terasa dingin, seperti sudah tidak bernyawa lagi. Walaupun merasa sangat khawatir, tapi Intan yang tahu jika Sukma suaminya sedang tidak berada di dalam tubuhnya pun langsung membawa masuk tubuh Bang Pian. Walau susah payah, Wiratungga dan Kemama Abang yang melihat langsung usaha Intan untuk membawa tubuh Bang Pian masuk ke dalam rumahnya pun merasa sangat iba. Keduanya lalu memperkuat pagar gaib di rumah itu untuk menghindari serangan dari sosok yang telah dapat menumbangkan Bang Pian. Di tengah suasana yang sangat mencekam itu, Intan tidak membuang waktu. Dengan tangan gemetar namun penuh keyakinan, ia segera menuju kamar mandi untuk berwudu, seperti yang selalu diajarkan oleh suaminya. Setiap percikan air wudu yang menyentuh kulitnya seakan-akan memberi ketenangan dalam hatinya, membuang jauh-jauh rasa takut yang mulai menggerogoti pikirannya. Setelah itu ia mengambil Al-Quran yang tersimpan rapi di lemari, sebuah kitab yang menjadi pelita dalam kegelapan hidup mereka. Dengan langkah tergesa, Intan kembali ke ruang tengah di mana Bang Pian terbaring lemah di atas lantai. Wajahnya pucat, napasnya berat seakan-akan dia sedang bertarung di antara hidup dan mati.
Tanpa ragu, Intan langsung di samping suaminya, membuka Al-Quran dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan khusyuk. Dengan penuh suara lantunannya lembut, namun penuh kekuatan menggema memenuhi ruangan yang kini terasa dingin dan gelap. Hal itu dilakukan Intan karena Bang Pian selalu berpesan, jika suatu hari terjadi hal buruk kepadanya, Intan diminta untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Di alam gaib sukma Bang Pian yang semula terperangkap pusaran energi hitam merasakan sesuatu yang hangat dan menenangkan. Cahaya lembut yang memancar dari lantunan ayat-ayat suci itu menuntunnya dan memberikan arah untuk kembali ke tubuhnya. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa menariknya kembali dari kegelapan. Seolah ada tangan lembut yang membimbingnya keluar dari jurang yang hampir menelan dirinya. Dalam sekejap, bayangan hitam yang melingkupi Barung Bu Siti pun bergetar hebat, terdorong mundur oleh gelombang cahaya yang memiliki kekuatan sangat besar. Sosok perempuan gaib yang sebelumnya mencengkram sukma Bang Pian pun kini berteriak sangat terang dan terdorong mundur oleh kekuatan besar tersebut. Wiratungga dan Kemama Abang yang mengetahui hal itu pun segera melesat kali ke tempat di mana pertempuran gaib itu berada. Keduanya mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan mereka dan menyelamatkan sukma Bang Pian. Wiratungga dan Kemama Abang sampai di lokasi pertempuran dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka mendapati sosok perempuan gaib yang masih berusaha untuk mempertahankan keberadaannya di tengah pusaran energi gelap yang semakin melemah. Cahaya suci dari doa-doa Intan yang terus dilantunkan membentuk perisai gaib yang membuat sosok tersebut kehilangan kekuatannya. Kemama Abang dengan tombaknya yang bersinar terang melompat ke arah sosok gaib itu, menebas bayangan mencoba melarikan diri. Dari setiap tebasannya menghasilkan kilatan cahaya yang membakar. Sisa-sisa energi hitam yang masih menggantung di udara. Sementara itu, Wiratungga tidak salah gesit. Ia kembali berubah wujudnya menjadi dua buah golok kembar yang melesat ke segala arah. Tebasan dari dua bilah golok kembar itu pun menimbulkan kilatan api yang mengandung mantra pemusnah yang mampu membakar energi negatif hingga tuntas. Sosok perempuan gaib itu mulai terdesak. Ia berteriak melengking. Suaranya penuh amarah dan kesakitan. Ia mencoba melawan, melempar gelombang energi hitam ke arah Wiratungga dan Kemama Abang. Namun, serangan itu tidak mampu mengenai keduanya. Sosok Wiratungga dan Kemama Abang pun semakin dekat hingga mampu menyudutkan makhluk itu dan membuatnya tidak memiliki ruang lagi untuk melarikan diri. Dalam hitungan detik, Wiratungga dan Kemama Abang berhasil memojokkan sosok tersebut ke sudut gelap warung Bu Siti, dan dengan teriakan lantang yang mengguncang, malah mereka melancarkan serangan terakhir. Tombak Kemama Abang menusuk tepat di pusat bayangan hitam antara kilatan api. Dari sosok sang golok kembar membakar habis energi gelap tersebut. Sosok perempuan gaib itu memekik keras, tapi belum tubuhnya terbakar, datang kekuatan hitam lain yang lebih besar yang menyelamatkannya dalam sekejap. Seketika sosok makhluk gaib berwujud perempuan itu pun menghilang, dan saat itulah sukma Bang Pian yang masih terperangkap di antara dua dunia mulai terbebas. Cahaya dari doa-doa Intan semakin kuat membimbing sukmanya untuk kembali ke tubuhnya yang terbaring tidak berdaya. Perlahan Bang Pian merasakan napasnya kembali normal. Tubuhnya yang semula dingin kini mulai terasa hangat. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia membuka matanya, menatap langit-langit rumahnya yang terlihat sunyi. Wiratungga dan Kemama Abang berdiri di sampingnya dengan senyum bahagia. Meski mereka terlihat lelah, tapi mereka merasa senang karena telah berhasil mengalahkan kekuatan gelap yang hampir merenggut nyawa Bang Pian. Namun mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat yang sedang mengintai kegelapan dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang kembali. Di hadapan Intan, Bang Pian akhirnya membuka mata. Napasnya tersengal-sengal, namun perlahan kembali normal. Ia menoleh dan melihat Intan yang masih khusyuk melantunkan ayat-ayat suci.
dengan air mata yang menetes dari sudut matanya. Bang Pian merasa terharu dan sangat bersyukur karena istrinya yang setia dan penuh kesabaran telah menyelamatkannya dari bahaya yang nyaris merenggut nyawanya. Malam itu bukanlah hanya pertarungan fisik yang terjadi, tetapi juga pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Bang Pian menyadari kekuatan terbesar tidak hanya berasal dari ilmu gaib atau mantra-mantra kuno, tetapi juga dari ketulusan doa dan keimanan yang tulus dari orang-orang yang mencintainya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Bang Pian memeluk Intan erat-erat, berbisik pelan, menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Mereka berdua tahu bahwa malam ini hanyalah awal dari pertempuran panjang. Namun selama mereka memiliki keteguhan hati dan cinta yang kuat, mereka akan mampu menghadapi segala ancaman yang akan datang. Pagi menjelang dengan cahaya matahari yang hangat, namun suasana di rumah Bang Pian masih diselimuti ketegangan. Setelah pertarungan spiritual yang menguras tenaganya, Bang Pian terbangun dengan tubuh yang terasa lemah. Luka dideritanya bukan hanya luka fisik, tapi juga ada luka dalam yang terkoyak oleh serangan makhluk gaib di warung Bu Siti. Intan yang selalu setia mendampingi menyiapkan ramuan herbal untuk suaminya. Ia tahu bahwa pemulihan Bang Pian tidak hanya membutuhkan istirahat fisik, tapi juga penyembuhan spiritual. Sambil menyeruput ramuan pahit itu, Bang Pian termenung memikirkan apa yang sebenarnya terjadi di warung Bu Siti. Keanehan demi keanehan yang dialami oleh keluarga Bu Siti terus terbayang di pikirannya. Bu Siti, wanita parubaya yang dikenal ramah, tiba-tiba saja berubah menjadi murung. Setelah suaminya jatuh sakit, banyak pelanggan yang mengaku mendengar suara-suara aneh dari dalam warung setiap malam. Seakan ada yang berbisik-bisik memanggil nama mereka. Beberapa bahkan melihat bayangan hitam melintas cepat di sekitar warung. Bang Pian teringat cerita Intan tentang bagaimana Bu Siti mengeluhkan suaminya yang semakin hari semakin lemah tanpa sebab yang jelas. Awalnya dianggap sebagai penyakit biasa, namun seiring berjalannya waktu, suami Bu Siti sering mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, ia dikejar oleh sosok perempuan berwajah pucat yang selalu menuntut sesuatu darinya. Tidak lama kemudian kesehatan suaminya pun memburuk dan usaha warung sembako yang mereka jalan pun perlahan merosot. Setelah kejadian malam itu, Wiratungga dan Kemama Abang mengungkapkan kepada Bang Pian bahwa energi hitam yang menguasai warung Bu Siti bukan berasal dari makhluk biasa. Ada jejak sihir kuno yang melibatkan pengorbanan dan kutukan yang sengaja ditanam di tempat tersebut. Sesuatu atau seseorang telah menaruh dendam lama dan merambat ke keluarga Bu Siti, membuat tempat itu menjadi sarang kegelapan yang tidak kasat mata. Bang Pian menyadari bahwa tugasnya belum selesai, meski tubuhnya masih lemah. Ia tahu bahwa misteri ini harus dipecahkan sebelum terlambat. Ada sesuatu tersembunyi di balik kejadian itu. Sesuatu yang jauh lebih daripada sekedar gangguan makhluk halus. Dan jika tidak dihentikan, bukan hanya keluarga Bu Siti yang akan menjadi korban, tapi bisa saja warga di sekitar akan terkena imbasnya. Dengan penuh tekad, Bang Pian berjanji pada dirinya sendiri untuk memulihkan kekuatan secepat mungkin. Ia harus kembali ke warung Bu Siti, memanggil lebih dalam lagi misteri yang menyelimuti tempat itu, dan mencari tahu siapa atau apa yang menjadikannya. Namun kali ini ia tidak akan sendirian. Bang Pian tahu bahwa harus mempersiapkan dirinya dengan lebih baik lagi, karena fisik maupun spiritual. Bersama Wiratungga, Kemama Abang dan Intan yang selalu setia mendukungnya, ia akan memulai perjalanan baru untuk mengungkap kebenaran di balik teror yang melanda keluarga Bu Siti. Di dalam hati kecilnya, Bang Pian tahu bahwa pertarungan baru saja dimulai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Dan sampai jumpa lagi di kisah lanjutannya.